Selamat pagi teman-teman dari tim front end dan tim kreatif. Thank you udah datang di sharing knowledge pagi ini jam 10 untuk temanya sebenarnya lebih ke technical SEO, yaitu unlocking the power of front end SEO, di mana front end sendiri punya peran yang penting untuk di SEO development, khususnya di technical, yang dimana nanti tujuannya biar kita bisa grab organic traffic di search engine. Gitu. Nah, mungkin dari judulnya sendiri ya, D9 sendiri sudah spesifik untuk front end yang nantinya pasti akan bantu di sisi technical di SEO development. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin front end dan technical SEO ini memiliki peran yang penting dalam suatu website nih? Nah, menurut data dari Godform tahun 2020, ada beberapa hal yang membuat visitor ini meninggalkan website. Yang pertama, poor content structure. Cuman di sini hanya 34,6% user meninggalkan website karena konten. Lalu yang kedua, penggunaan desain yang kurang up to date atau memang yang sudah lama desain yang digunakan. Terus ada bad navigation, di sini ada sekitar 61,5% yang ini mungkin setengahnya dari poor content atau outdated design yang sebenarnya bisa membuat user ini bingung berada dalam website dan dia memutuskan untuk keluar. Lalu yang keempat itu non-responsive design atau non-responsive website, sekitar 73%, yang ternyata menjadi alasan yang cukup tinggi untuk keluar dari website. Apalagi untuk website yang kurang mobile friendly, mungkin akan lebih mudah untuk ditinggalkan oleh user atau visitor. Terus yang terakhir, yang menjadi top reason kenapa visitor meninggalkan website yaitu slow loading. Jadi meskipun konten yang kita buat itu bagus, desainnya up to date, tapi kalau page load-nya lumayan tinggi, maka akan menjadi negative experience bagi user. Dan juga dari sisi teknikal akan berdampak buruk bagi website ranking. Seperti itu. Oke. Nah, dalam technical SEO sendiri juga ada fenomena gunung es, di mana user maupun kita sendiri ya, sebagai developer atau sebagai pembuat website-nya, kita lebih fokus ke desain, user experience, organic traffic yang bagus, dan juga bounce rate yang rendah, tapi kita melupakan faktor-faktor teknikal, seperti kita perlu mengimplementasi Google Web Vital, terus optimasi page speed, menggunakan page heading dan juga URL friendly, structure data markup, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita di sini untuk technical SEO kita akan fokus di yang berhubungan di tahap crawling, index, sampai ke accessibility. Oke, jadi kenapa technical SEO bisa dibilang sangat penting? Karena technical SEO sendiri bisa memberikan impact yang cukup besar untuk performance website di Google. Jadi sebagus apapun isi dari website, tapi search engine tidak bisa mengakses website kita, maka tetap akan ada sedikit orang yang akan melihatnya. Jadi kita perlu menerapkan technical SEO sebagai dasar dari serangkaian proses SEO yang nantinya akan dilanjutkan ke tahap SEO yang lain seperti on-page maupun off-page. Dan meskipun dalam penerapan technical SEO ini berada di dalam kontrol kita sepenuhnya, tapi memang cukup tricky dan sebenarnya butuh lebih telaten sih untuk technical SEO. Oke, sebelum kita masuk ke step by step-nya atau apa aja yang perlu kita lakukan di technical SEO, di sini ada 3 technical SEO fundamental yang perlu kita lakukan di awal. Yang pertama, kita perlu audit favorite domain, di mana kita harus menentukan nih, kita mau pakai www atau non-www, karena memang tidak disarankan untuk menggunakan keduanya, karena nanti bisa terindikasi duplicate konten.
Lalu yang kedua, implementasi SSL, mungkin ini sudah dilakukan oleh kita semua ya, sebagai development website, yang tujuannya untuk keamanan antara server dan juga browser. Lalu yang terakhir, yang paling penting itu optimize page speed. Yang ini tidak hanya penting untuk user experience, tapi juga ternyata berpengaruh di ranking website. Jadi menurut data, user akan menunggu di website loading hanya maksimal 6 detik. Jadi itu nggak bisa lebih, karena kalau lebih dari itu, sudah pasti user memutuskan untuk keluar atau tidak lanjut di website kita. Jadi untuk optimize page speed, bisa dibilang ini top priority dalam technical SEO. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan atau yang akan kita mulai? Jadi ketiga fundamental tersebut, kalau sudah kita lakuin, maka kita bisa lanjut ke tahap technical SEO yang mungkin ini bisa kita bagi menjadi 5 hierarki, dan dalam 5 hierarki ini bisa kita bagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 3 lapisan di bawah sebagai faktor dasar yang wajib dilakukan atau pondasinya, sedangkan 2 lapisan di atas adalah tahap lanjutan atau improvement setelah melakukan tahap dasarnya atau lapisan di bawah. Yang pertama, crawlability. Ini mungkin bisa dibilang fondasi utama dari technical SEO, di mana search bot akan crawling semua halaman yang ada di website. Lalu selanjutnya, indexability. Setelah search bot ini crawling di website kita, bot akan mengindeks halaman tersebut yang nantinya halaman kita bisa eligible di SERP. Lalu berikutnya, accessibility. Di sini berhubungan dengan developing dan juga maintenance website. Ini bisa berpengaruh di server atau di kecepatan website, seperti itu. Oke, lalu setelah crawling, indexability, terus accessibility sudah terimplementasi, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu rankability dan juga clickability. Yang dimana ini, untuk rankability ini, kita akan melibatkan on-page dan juga off-page. Lalu di tahap terakhir, di mana untuk ranking dan CTR, sebenarnya mereka saling berhubungan ya. Jadi semakin sering halaman itu muncul di SERP, maka makin tinggi juga peluang halaman tersebut diklik. Sehingga pada tahap clickability ini, kita perlu implementasi beberapa hal yang agar halaman yang muncul di pencarian atau di SERP ini bisa menarik visitor sebanyak-banyaknya dengan visual yang lebih informatif dibandingkan website yang tidak mengimplementasikan clickability ini. Oke, kita lanjut ke crawlability. Mungkin ini adalah gambaran sederhana dari proses crawling yang dilakukan oleh, bisa dibilang, spider, hingga halaman kita bisa muncul di pencarian. Lalu sebenarnya apa aja sih yang perlu dilakukan di fase crawling ini? Yang pertama, ini mungkin sudah dilakukan oleh kita ya di Sweet Media untuk proses pembuatan website, yaitu di mana kita membuat SEO-friendly site arsitektur, di mana ini nantinya itu selain memudahkan user journey dalam penyaluran informasi, tapi juga membantu si spider ini atau crawlers ini menemukan konten kita yang lebih cepat. Nah, ini lalu berikutnya kita perlu membuat dan juga submit sitemap di Google. Ini mungkin contoh dari website Sweet Media yang sudah submit sitemap dan juga sudah terupdate secara berkala oleh Google. Next. Yaitu selanjutnya kita perlu membuat URL structure, di mana ini perlu kita perhatikan beberapa faktor. Yang pertama, kita harus menggunakan lowercase, lalu kita menggunakan dash untuk memisahkan kata, lalu kita membuatnya bisa lebih pendek dan deskriptif,
Lalu menghindari penggunaan preposition atau karakter yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, ini yang sudah pasti, harus sudah include dengan target keyword. Nah, ini di sebelah kanan, ini ada dua gambar yang sebenarnya ada sampel yang benar atau salah, yang ini dari website yang dihandle oleh Sweetmedia. Nah, yang sebelah kiri itu memang dari rumah sakit EMC, sedangkan yang sebelah kanan itu dari rumah sakit Omni Hospital yang sekarang sudah merger dengan EMC. Cuman memang untuk yang sebelah kanan bukan dari Sweetmedia ya untuk pembuatannya. Jadi mungkin kendalanya dulu ketika dari tim media proses optimasi SEO, kendalanya memang dari artikel ataupun dari halaman yang lain itu tidak menggunakan URL structure. Nah, mungkin sebenarnya masih ada banyak lagi sih tahapan yang ada di crawlability ini, seperti penggunaan robot.txt mungkin sudah kita gunakan juga, lalu penggunaan menu breadcrumb, lalu yang terakhir penggunaan pagination. Yang ini semua bisa diimplementasi pada website untuk memaksimalkan crawling. Lalu selanjutnya kita masuk ke indexability. Nah, dalam tahap indexability ini di sini ada dua gelombang dalam proses indeksnya, yaitu yang pertama setelah proses crawling, lalu yang kedua yaitu setelah proses rendering resource, di mana akan dilakukan indeks dan crawling untuk link-link baru. Dan hal-hal yang perlu dilakukan pada tahap indexability, salah satunya canonicalization untuk mengurangi duplikat konten. Jadi selain kita menentukan mau pakai www atau non www, kita juga perlu implementasi canonical. Nah, ini ada beberapa cara untuk bisa set canonical. Yang pertama itu pada header, lalu yang kedua pada sitemap, agar saat proses crawling Google tuh akan tahu mana yang konten yang duplicate kalau misal ada dua jenis. Lalu yang terakhir pada redirect 301 untuk menandai mana yang menjadi website utama. Nah, ini berikutnya itu mobile friendly. Sejak 2016 Google sudah memutuskan untuk memprioritaskan mobile experience terlebih dahulu dibanding desktop. Apalagi untuk saat ini ya, untuk saat ini user banyak yang sudah mengakses segala hal melalui mobile, jadi mungkin mobile friendly juga harus menjadi prioritas utama dari developer. Nah, di sini ada sampel dari usability mobile website Sweetmedia. Jadi untuk keseluruhan sudah bagus, yang sudah usable itu sekitar 3.000-an, sedangkan mungkin ada satu isu, ada satu link yang dia perlu kita optimasi lagi. Nah, mungkin yang sebelah kanan itu adalah poin-poin yang bisa kita optimasi, seperti teks yang terlalu kecil untuk dibaca, terus elemen-elemen yang bisa diklik, sampai ke konten lebih besar daripada screen. Nah, ini semua bisa kita cek menggunakan Google Search Console, yaitu tools bawaan dari Google. Lalu berikutnya fix HTTP error dan juga broken page. Halaman ini halaman yang error atau yang broken ini bisa menghambat, bahkan bisa blocking konten-konten yang ada di website untuk bisa terindeks. Jadi kita perlu resolve atau antisipasi untuk HTTP error kayak 301, 302 untuk redirect, atau 4 sekian-sekian yang berhubungan dengan halaman, atau 5 sekian-sekian 500 yang berhubungan dengan server ataupun gateway kayak gitu. Nah, ini mungkin capture di sini adalah salah satu broken page yang ada di website Sweetmedia. Cuman memang cukup sedikit ya, hanya 5 halaman aja. Oh ya, yang ini bisa kita cek di tools Semrush yang Sweetmedia juga sudah ada aksesnya. Lalu berikutnya accessibility, mungkin bisa disebut juga tahap render, yang memang ini berhubungan dengan proses developing atau resource pada website, seperti server performance, terus JavaScript render, Core Web Vital, dan juga load time. Dan mungkin aku bakal
lebih jelasin untuk yang core web vital dan juga load time. Nah, untuk core web vital adalah sebenarnya metrik yang digunakan untuk mengukur user experience, yaitu yang pertama ada LCP. LCP ini untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk load largest element, yang mungkin idealnya sekitar 2,5 detik ya. Lalu yang kedua itu FID. FID ini waktu yang digunakan user untuk first interaction di website kita. Dan mungkin idealnya sekitar 100 milisecond. Lalu yang ketiga, CLS. CLS ini untuk mengukur perpindahan setiap elemen di dalam halaman dengan maksimal 0,1. Nah, mungkin yang sebelah kanan ini adalah website audit untuk Suite Media, tapi ini untuk yang mobile device. Dan di sini memang masih ada beberapa yang perlu kita perbaiki ya, karena untuk need improvement cukup banyak, lalu untuk yang poor juga cukup banyak. Dan di sini yang perlu kita implementasi atau yang perlu kita optimasi yaitu yang LCP, ini mungkin hanya lebih 0,1 second aja sih. Terus yang lain yaitu CLS, Cumulative Layout Shift, ini yang cukup tinggi, lebih dari 0,1, yaitu 0,33. Ini mungkin bisa kita optimasi lagi. Yang berikutnya load time. Spek speed bisa dibilang faktor utama untuk ranking baik di mobile maupun di desktop. Jadi kita perlu memastikan load time ini tuh secepat mungkin. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk improve average page load time. Yang pertama itu compress all file seperti image, lalu file CSS, HTML, JavaScript. Jadi ini bisa mengurangi ruang dan juga load menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua, kita harus audit redirect 301 secara berkala. Kita harus memastikan kira-kira ada berapa halaman ya, atau berapa layer yang diperlukan untuk redirect, karena kalau terlalu banyak, ini juga akan berdampak serius pada set speed. Lalu yang ketiga, menyederhanakan codingan. Mungkin untuk bagaimana coding yang benar atau yang rapi kayak gitu mungkin nanti dari tim front end yang lebih paham lah untuk bagian ini. Hanya saja untuk messy code atau yang code yang kurang rapi ini memang akan menjadi dampak negatif untuk set speed. Lalu yang keempat itu kita perlu mempertimbangkan CDN seperti lokasi geografik geografik dari server atau database kayak gitu, yang ini bisa ngaruh ke kecepatan loading. Lalu yang keempat itu update plugin secara berkala. Jadi memang plugin yang update ini sering jadi masalah, dan mungkin aku juga ngalamin itu juga di websiteku. Untuk plugin yang sudah update dan atau tidak terupdate, itu dari segi keamanan itu cukup ngaruh dan juga bisa menurunkan website ranking. Lalu yang terakhir, kita mungkin bisa menggunakan case plugin untuk mengurangi time load jika user melakukan repeat visit. Ini mungkin bisa digunakan untuk website-website yang memang ada kemungkinan user akan datang lebih dari satu kali atau berkali-kali, seperti website yang memang perlu diakses, ada aksesnya masuk, atau website yang setiap hari perlu kita pantau. Nah, itu perlu kita pasangi case plugin. Oke, kita akan lanjut ke rankability. Di sini rankability memang sudah mulai melibatkan on-page dan juga off-page. Oke, pada on-page kita perlu implementasi internal link ya, karena ini bisa membantu untuk mendapatkan ranking yang lebih tinggi. Mungkin ini nanti berhubungan dengan tim kreatif dan juga admin yang nantinya akan memposting artikel itu. Nah, sebenarnya Google sendiri ini bisa crawling lebih dari 100 link di setiap halaman. Dan itu bisa kita manfaatkan dengan penggunaan internal link, atau kita bisa membuat halaman blog yang mungkin ada rekomendasi artikel-artikel
rekomendasi artikel-artikel apa ya, kayak latest artikel atau relate artikel, itu memang tujuannya untuk halaman-halaman itu bisa menjadi internal link dan tercrawling lah, di-crawling oleh Google. Jadi selain untuk meningkatkan website ranking, internal link ini juga baik atau bagus juga untuk user experience dan juga meningkatkan engagement untuk halaman-halaman yang kita jadikan internal link. Lalu off-page atau backlink quality, kita perlu implementasi backlink yang berkualitas, karena semakin banyak backlink, semakin tinggi juga authority site yang mungkin akan dinotis oleh Google, dan itu akan membantu juga dalam proses rankability. Jadi yang bisa kita lakukan di off-page yang pertama itu kita bisa menggunakan news media yang sebenarnya sudah memiliki authority score yang tinggi. Lalu kita menggunakan personal blog network yang secara konsisten, di mana kita bisa memilih domain authority dan juga paid authority score yang tinggi. Lalu yang terakhir kita bisa mengutilize forum yang sebenarnya dia sudah memiliki audiens yang luas. Lalu berikutnya clickability. Mungkin ini adalah fase terakhir ya dari 5 hierarki tadi. Yang terakhir ini adalah clickability kayak yang udah aku mention di awal, kalau ranking dan CTR itu saling berhubungan karena memang user atau searcher itu membutuhkan jawaban yang mungkin akurat, cepat. Jadi kita perlu melakukan beberapa hal untuk improve clickability dari website. Nah, yang pertama kita menggunakan structure data markup. Ini bisa membantu search engine dalam menampilkan informasi yang lebih lengkap, dan sebenarnya untuk membantu user menemukan sesuatu yang paling mendekati apa yang dia butuhkan. Dan dari segi visual pun memang sudah banyak perkembangan ya untuk tampilan search engine di Google, mungkin di tahun 2008 dengan search engine Google di tahun sekarang kayak gitu. Dan mungkin dari segi visual lebih menarik, lebih membantu, dan informasi yang bisa dimunculkan pun juga lebih beragam. Terus sebenarnya ada beberapa markup yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama markup item list yang biasa digunakan untuk carousel. Nah, ini bisa untuk menampilkan konten course, atau movie, atau resep, ataupun restoran atau tempat-tempat. Jadi mungkin kalau kalian ketika search bisa muncul gambar-gambar yang menjadi rekomendasi dari Google, itu kemungkinan mereka menggunakan markup item list. Lalu berikutnya video structure, yaitu dengan menggunakan markup video objek, clip, broadcast, yang dimana ini biasanya kita pakai untuk video event, tutorial, atau sedang ada live streaming, seperti itu. Nah, mungkin terakhir dari clickability dan juga serangkaian dari 5 hierarki ini, yaitu menggunakan feature snippet. Penggunaan ini bisa membantu memunculkan jawaban pada SERP, dan juga ini memang berdampak juga pada SEO juga, tanpa visit ke halaman tersebut. Jadi mungkin kalau dari pernyataanku ini terkesannya kurang menguntungkan ya, karena user cari apa, langsung ada jawabannya, tanpa klik, kayaknya kurang menguntungkan nih. Tapi ternyata dari data HubSpot, mereka juga melakukan percobaan, mereka membandingkan ketika menggunakan feature snippet dengan tidak menggunakan, ternyata dampaknya lebih bagus dan lebih konsisten untuk jangka panjang itu yang menggunakan feature snippet.
Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita gunakan dari fitur snippet, atau ada berbagai macam. Yang pertama itu paragraf. Paragraf itu biasanya untuk menampilkan jawaban panjang dalam satu paragraf kayak gitu. Mungkin kita menanyakan apa perbedaan ini dengan ini, nanti mungkin di pencarian akan muncul satu paragraf yang mewakili itu. Dan sebenarnya kita akan lebih consider untuk klik ke sana karena ya ini, oh, di halaman ini ada informasi yang aku cari nih, aku harus baca lebih lengkap dengan klik. Lalu yang kedua, list. List ini misal kalau dari teman-teman cari kampus terbaik di Indonesia, atau agensi terbaik, atau mungkin resep, atau yang berbentuk step by step, seperti itu yang bentuknya list. Lalu yang ketiga itu tabel, yang mungkin kalau teman-teman sedang mencari market share untuk sebuah perusahaan, revenue-nya berapa, dan sedang naik berapa persen, itu biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel. Terus yang keempat, akordion. Akordion ini kayak kita searching sesuatu atau kita mencari suatu produk yang di pencariannya itu muncul informasi produk kayak tadi yang bentuknya paragraf, terus ditambahin lagi satu informasi tambahan, mungkin dari gambarnya atau nanti tokonya, kayak seperti itu. Lalu yang kelima, rich answer. Mungkin ini jawaban singkat ya, misalnya jarak dari Jakarta ke Bekasi berapa kilometer, itu mungkin langsung terjawab. Atau jarak dari bumi ke matahari, itu langsung terjawab. Atau berapa harga $1 sekarang, gitu. Dengan jawaban-jawaban singkat, itu termasuk ke rich answer. Lalu yang terakhir itu tools atau kalkulator. Mungkin yang ini sering kita gunain juga ya, kalau kita butuh berhitung cepat, seperti kurs tadi, konversi mata uang, terus konversi jarak, konversi suhu, kayak gitu. Mungkin kita sering menggunakan tools kalkulator yang ada di search engine. Nah, mungkin ini terakhir dari sharing knowledge-ku, dari materiku, yaitu mengenai the perfect trio. Jadi sebenarnya teknika SEO, on-page SEO, off-page, itu sebenarnya mereka bekerja sama untuk bisa menghasilkan organic traffic yang tinggi. Jadi mungkin untuk yang sering kita lakukan atau yang sering kita temui, kita lebih fokus ke on-page atau off-page. Padahal sebenarnya technical SEO adalah fondasi dari kedua SEO tersebut, fondasi untuk on-page dan off-page. Jadi sebenarnya technical SEO ini memiliki peran yang sangat penting untuk bisa membantu on-page dan off-page SEO strategi ini, yang nantinya dampaknya akan kita bisa berhasil muncul di top search result, seperti itu.